Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi transformasi komunikasi bisnis di era digital. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara organisasi berkomunikasi, baik dengan pelanggan, mitra bisnis, maupun antar anggota tim di dalam sebuah perusahaan. Komunikasi yang dahulu bersifat satu arah kini menjadi komunikasi yang lebih interaktif, cepat, dan berbasis teknologi digital. Seperti yang tertulis pada slide ini, transformasi komunikasi bisnis tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi baru, tetapi juga perubahan cara membangun hubungan dengan pelanggan dan para pemangku kepentingan. Selain itu, materi ini juga memberikan contoh nyata penerapan komunikasi digital pada UMKM sehingga dapat langsung diterapkan dalam dunia usaha. Melalui materi ini, kita akan mempelajari perkembangan komunikasi bisnis, tantangan yang muncul di era digital, berbagai saluran komunikasi modern, hingga strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi di dalam sebuah organisasi. Ini evolusi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis mengalami perubahan yang sangat besar dalam beberapa dekade terakhir. Dahulu komunikasi lebih banyak dilakukan secara top-down, misalnya melalui surat, memo, atau instruksi dari pimpinan kepada bawahan. Namun sekarang komunikasi berubah menjadi sebuah interaksi dua arah, di mana pelanggan dapat memberikan masukan secara langsung melalui media digital dan karyawan dapat berkolaborasi secara lebih terbuka. Jadi pada slide ini dijelaskan tiga perubahan utama. Pertama, ada pergeseran dari komunikasi satu arah menuju interaksi dua arah, sehingga komunikasi menjadi lebih dinamis. Kemudian yang kedua adalah teknologi yang menghubungkan koordinasi melalui platform seperti aplikasi percakapan, dokumen bersama, dan sistem manajemen proyek yang mempercepat kerja sama antar tim. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, adalah akselerasi pasca pandemi, di mana pandemi COVID-19 mempercepat penerapan kerja jarak jauh, rapat virtual, dan kolaborasi berbasis teknologi. Perubahan ini menunjukkan bahwa komunikasi bisnis kini lebih mengutamakan kolaborasi dibandingkan sekadar hanya penyampaian informasi saja. Kemudian ini tentang tantangan di era industri 4.0. Jadi meskipun teknologi memberi banyak kemudahan, era industri 4.0 juga menghadirkan berbagai tantangan baru. Pada slide ini dijelaskan bahwa otomatisasi Internet of Things atau IoT serta analisis data telah mengubah cara organisasi bekerja. Namun perubahan tersebut juga memunculkan hambatan komunikasi. Yang pertama adalah hambatan komunikasi seperti perbedaan bahasa teknis, kurangnya koordinasi antar bagian, dan kebiasaan kerja lama yang masih sulit diubah. Kemudian yang kedua ada kesenjangan keterampilan, yaitu belum meratanya kemampuan digital di kalangan karyawan sehingga sebagian masih kesulitan menggunakan teknologi baru. Berikutnya yang ketiga adalah otomatisasi yang tepat. Teknologi hanya akan memberikan manfaat apabila disertai dengan pedoman komunikasi yang jelas, pembagian pesan yang tepat, serta pengawasan manusia. Karena itu, organisasi harus terus meningkatkan literasi digital kepada seluruh anggotanya. Berikutnya ini mengenai saluran komunikasi modern. Di era digital, organisasi memiliki berbagai pilihan saluran komunikasi. Yang pertama ada media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, maupun platform lainnya. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana promosi, tetapi juga membangun citra merek, berinteraksi dengan pelanggan, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Kemudian yang kedua ada pesan instan dan email ya, seperti WhatsApp, Telegram, dan aplikasi percakapan lainnya yang sangat efektif untuk berkomunikasi yang cepat dan personal. Sedangkan email tetap menjadi media resmi untuk penyampaian kontrak, proposal, surat penawaran, dan dokumentasi bisnis. Pada slide ini juga dijelaskan bahwa WhatsApp sangat efektif digunakan untuk transaksi cepat maupun membangun komunitas pelanggan.
sedangkan email lebih tepat digunakan untuk kebutuhan komunikasi formal antar lembaga atau antar perusahaan. Pemilihan saluran komunikasi harus disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik audiens ya, teman-teman. Kemudian ini kekuatan komunikasi visual. Jadi komunikasi visual memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas penyampaian pesan. Informasi yang disampaikan melalui gambar, video, ataupun infografis umumnya lebih mudah dipahami dan lebih lama diingat dibanding hanya menggunakan teks saja. Pada slide ini terdapat 3 bentuk komunikasi visual. Yang pertama adalah foto produk, yang membantu pelanggan melihat kualitas dan detail produk secara lebih jelas. Kemudian yang kedua ada video pendek, misalnya video tutorial, proses produksi, unboxing, atau testimoni pelanggan yang mampu meningkatkan kepercayaan terhadap suatu produk. Berikutnya yang ketiga adalah infografis, yang digunakan untuk menyampaikan sebuah data atau informasi penting secara singkat, menarik, dan mudah dibagikan. Saat ini berbagai aplikasi seperti Canva maupun CapCut memudahkan pelaku usaha termasuk UMKM untuk membuat sebuah materi visual yang profesional tanpa memerlukan biaya yang besar. Selanjutnya kita ke studi kasus UMKM Digital Bekasi ya. Jadi pada slide ini disajikan contoh penerapan komunikasi digital oleh UMKM di Kota Bekasi. UMKM tersebut memanfaatkan teknologi sederhana namun efektif. Strategi pertama adalah pemanfaatan WhatsApp sebagai media utama untuk berkomunikasi dengan pelanggan melalui katalog digital, pesan pribadi, dan layanan yang cepat. Strategi kedua adalah storytelling. Pemilik usaha menceritakan proses produksi, perjalanan usaha, maupun kisah di balik produknya sehingga pelanggan merasa lebih dekat secara emosional. Strategi ketiga adalah testimoni digital. Ulasan pelanggan diubah menjadi sebuah materi visual yang menarik untuk dipublikasikan kembali sehingga menjadi bukti sosial yang mampu meningkatkan kepercayaan calon pelanggan. Contoh ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak selalu membutuhkan teknologi yang mahal. Yang terpenting adalah kemampuan memanfaatkan teknologi yang tersedia secara kreatif sehingga hasilnya bisa maksimal. Kemudian ini beradaptasi dengan generasi Z ya. Generasi Z ini memiliki karakteristik berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka lebih menyukai komunikasi yang cepat, sederhana, otentik, dan interaktif. Jadi pada slide ini terdapat 3 prinsip utama. Pertama adalah keaslian. Konten yang disampaikan harus terlihat alami dan tidak dibuat-buat. Kedua adalah kecepatan. Respon yang cepat akan meningkatkan sebuah kepuasan pelanggan sekaligus memperkuat citra sebuah perusahaan. Ketiga adalah inklusivitas. Komunikasi harus menghargai keberagaman budaya, gender, maupun latar belakang masyarakat. Ya, selain itu, perusahaan juga perlu memanfaatkan konten buatan pengguna, bekerja sama dengan micro-influencer, serta aktif berinteraksi melalui komentar maupun siaran langsung. Pendekatan seperti ini lebih efektif dalam membangun hubungan dengan generasi Z ini. Kemudian ini manajemen komunikasi strategis. Jadi komunikasi digital yang efektif memerlukan pengelolaan yang sistematis. Pada slide ini dijelaskan atau digunakan konsep POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Tahap pertama adalah planning, yaitu menentukan target audiens, pesan utama, saluran komunikasi, dan indikator keberhasilan. Kemudian tahap kedua adalah organizing, yaitu menyusun struktur tim, membagikan tugas, dan menyiapkan berbagai perangkat pendukung seperti CRM maupun konten manajemen sistem. Tahap yang ketiga adalah actuating, yaitu menjalankan kampanye komunikasi, merespon pelanggan, serta mengelola komunitas. Tahap terakhir adalah controlling, yaitu mengevaluasi hasil komunikasi berdasarkan data, umpan balik pelanggan, dan berbagai indikator kinerja sehingga strategi dapat terus diperbaiki.
POAC ini membantu sebuah organisasi menjalankan komunikasi secara lebih terarah dan efektif. Kemudian ini hambatan dan solusi praktis. Banyak organisasi, khususnya UMKM, masih menghadapi kendala dalam menerapkan komunikasi digital. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan waktu, sumber daya manusia, dan kemampuan teknologi. Pada slide ini disampaikan beberapa solusi praktis. Yang pertama adalah kolaborasi internal, yaitu membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Dari semuanya dibagi sesuai dengan keahlian anggota timnya. Yang kedua adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan berbagai pelatihan atau kursus digital yang tersedia secara gratis maupun berbiaya rendah, ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah otomatisasi sederhana. Misalnya menggunakan template pesan, penjadwalan unggahan media sosial maupun formulir pemesanan digital sehingga pekerjaan lebih efisien. Langkah-langkah sederhana seperti ini mampu meningkatkan kualitas komunikasi tanpa memerlukan investasi yang besar. Berikutnya ini masa depan komunikasi bisnis dan rekomendasi. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi bisnis modern bukan sekadar menyampaikan sebuah informasi, tetapi telah menjadi sebuah bagian dari strategi organisasi. Teknologi itu hanyalah alat. Keberhasilan komunikasi tetap bergantung pada kemampuan organisasi memilih saluran yang tepat, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, serta menyampaikan pesan yang autentik dan konsisten. Pada slide ini juga diberikan rekomendasi penting. Pertama, tingkatkan literasi digital kepada seluruh anggota organisasi. Kedua, fokus pada storytelling visual karena komunikasi berbasis visual lebih mudah menarik perhatian dan diingat oleh audiens. Yang ketiga, ukur hasil setiap aktivitas komunikasi sehingga perusahaan mengetahui strategi mana yang paling efektif. Sebagai langkah awal, organisasi dapat mulai mencoba salah satu alat digital sederhana, misalnya membuat katalog produk melalui WhatsApp atau menyusun kalender konten media sosial selama 1 minggu. Kemudian mengevaluasi hasilnya. Dengan cara tersebut, transformasi komunikasi bisnis dapat dilakukan secara bertahap, namun memberikan dampak nyata terhadap perkembangan organisasi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Untuk materi ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.